Selamat bertemu kembali pada materi pembelajaran prakarya informatika kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar pada kompetensi dasar 3.2 yaitu aplikasi pengolah angka. Untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum ya, pengolah angka menggunakan Google Drive ya, Google Drive yang di dalamnya ada Google Spreadsheet. Google Spreadsheet itu sama dengan Microsoft Excel ya, untuk fungsi-fungsinya ya. Oke, jadi langkah pertama nanti kalian buka Google Classroom, kemudian cari topiknya KD32 aplikasi pengolah angka, kemudian ada subtopiknya praktikum ya. Nah, kalian nanti bisa klik spreadsheetnya nih ya, klik spreadsheetnya. Nanti setelah klik spreadsheetnya, kalian akan dibawa pada folder kalian yang di dalamnya ada nama-nama. Pilih nama kalian masing-masing, kemudian buka ya. Silakan kalian buka dengan cara double klik. Ya, seperti ini ya. Nah, ini oke, ini adalah tabel data pada pertemuan pertama ya, pada pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan berikutnya sesuai petunjuknya di sini, instruksinya ya. Instruksinya kan ada 5 langkah ya. Langkah pertama buka link Google Drive sudah, kemudian buka file Excel masing-masing sudah tadi ya ini ya. Nah, kemudian instruksi ketiga kerjakan data pada sheet 2 sesuai petunjuk yang ada dalam gambar. Nah, gambarnya ini gambar datanya. Kalian bisa ikuti ini nanti ya. Formatnya nanti kita atur. Kemudian di sini ada kolom yang isinya adalah rumus. Contohnya mulai dari total upah, pajak, dan total upah neto ya. Ini adalah rumus. Jadi nanti ini kosong akan diisi rumus. Seperti itu ya. Nah, oke, langkah keempat, lihat petunjuk video. Nanti akan disertakan video ya. Kalau kalian masih kurang jelas, kalian bisa lihat videonya secara berulang-ulang. Kemudian, nah, nanti setelah selesai kalian setelah selesai mengerjakan, nanti kalian bisa memberikan kata dan ya, memberikan statement dan pada kelas komen ya. Kelas komen itu biasanya kan ada di sini ya. Nah, setiap topik kan ada kelas komennya di bawah. Kamu klik done gitu, kemudian klik post ya. Seperti itu. Oke. Nah, kembali lagi ke sini ya. Oke. Nah, pada instruksi yang langkah ketiga tuh ya, kerjakan data pada sheet 2 sesuai petunjuk dalam gambar di bawah ini. Nah, bagaimana sih membuat sheet selanjutnya? Ini kan sheet 1. Sheet 1 ini awal mulanya ya. Ini awal mulanya pasti sheet 1. Kemudian di rename ya. Ini kan kemarin di rename ya, menjadi latihan. Nah, oke, ini ya, ini yang sheet 1 kemarin. Nah, bagaimana menambahkan sheet baru? Caranya adalah ini, klik plus ini, add sheet. Nah, sudah muncul ya. Karena ini sudah di rename, ini munculnya adalah sheet 1, sheet baru ya. Oke. Oke, kita buat datanya dulu. Datanya mengikuti gambar ya. Datanya mengikuti gambar. Gambarnya yang tadi kalian lihat di Google sini ya, di sini. Kalian bisa kerjakan ini ya. Oke, mulai dari judul tabel ya, kemudian nanti kalian menempatkan posisi sel-selnya ini ya, sel dan datanya. Kalian ikuti saja, ini kolom A sampai kolom H yang digunakan. Kemudian baris 1 sampai baris 15 ya, ini yang digunakan. Oke ya, jadi ingat kolomnya A sampai H, barisnya 1 sampai 15 yang digunakan. Kemudian tabel di sini yang dipakai adalah tabel mulai dari baris ke-6 itu untuk membuat tabel. Oke. Oke. Kalau sudah, mari kita coba mempraktikkan ini sebentar ya. Oke, nah untuk membuat judul tabel ini kan harus rata tengah. Yang digunakan adalah kolom A sampai H, berarti kolom A
pada baris kedua sampai kolom H diklik ya, tekan shift, klik sekali di kolom A, kemudian shift jangan dilepas sampai kolom H, baru lepas, kemudian tekan merge cell. Nah, oke, nah ini judul tabel kita bold ya, kemudian bisa hurufnya 14 lah besarnya. Kemudian kan tadi judul tabelnya ada 3 baris ya, sama juga ya, 3 baris, kita lakukan merge baris selanjutnya juga ya. Nah, semuanya coba kita atur menggunakan bold, kemudian 16 ya ininya ya, besarnya. Oke, kita isikan dulu datanya seperti ini ya, PT Hasan Utama Mandiri ya, PT Hasan Utama Mandiri, kemudian oke, daftar upah karyawan, oke, kemudian bulan Maret 2021 misalnya ya, bulan Maret 2021. Nah, kita lakukan rata tengah ya. Rata tengah itu apa? Pilihnya adalah center alignment ya. Oke, kita kasih jarak 1 seperti contohnya. Ini kan ada jarak 1 baris ya. Mulai baris ke-6 baru kita meletakkan kolom-kolom judul ini ya. Oke ya, kita lakukan mulai dari kolom A nama, kolom B jam kerja ya, kolom A nama, jam kerja, terus kolom C jam lembur, upah kerja ya, jam lembur, kemudian upah kerja, kemudian total upah kotor, total upah kotor. Oke, kita lebarkan, enggak masalah ya. Oke, lebarkan. Kemudian pajak, total upah neto ya, pajak. Oke, nama, jam kerja, jam lembur, upah kerja, upah lembur. Oke, ini kurang upah lembur ya, kita geser, sorry. Nah, ini adalah upah lembur. Kemudian total upah kotor. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian pajak, total upah neto. Pajak, total upah neto. Ini dalam kurung kotor ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, nah ini kita bisa rata tengah ya. Oke, seperti ini. Kalau yang kurang lebar dilebarkan. Oke, kemudian ya sampai baris 15 ini bisa kalian lakukan blok ya, kemudian pakai border, all border. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah jadi, kita bisa pertebal. Nah, oke. Selanjutnya ya, ini ada nama-nama ya, Hendri Dinirina, Hendri Dinirina. Nah, kita ketik dulu ya, kita ketik dulu sampai selesai. Oke, sekarang lihat kalian ya, bahwa ini pada baris 12 kolom A sampai G itu di merge ya, kita merge. Oke, jadi baris 12 kolom A kan ini ya, sampai kolom G itu kalian merge ya.
Nih. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, maka kita akan langsung mengisi datanya ya, total upah seluruh karyawan. Ya, kita lanjutkan tulisan isi datanya ya. Silakan, mari kita lanjutkan mengisi datanya. Oke, selanjutnya kalian tuliskan rumus ini ya, keterangan pencarian rumus. Ketik aja di bawah tabel ya. Nah, ini rumus ya, ini ya keterangan rumusnya supaya memandu kita ketika membuat rumus di sini ya. Total upah kotor sama dengan upah kerja ditambah upah lembur. Pajak adalah total upah kotor kali 10%. Total upah neto adalah total upah kotor dikurangi pajak. Ya, hasilnya di sini. Kemudian nanti total upah seluruh karyawan itu adalah total upah kotor nanti ya, di menggunakan fungsi tertentu ya. Sekarang kita kerjakan dulu ya. Nah, kita kerjakan dulu nih ya. Total upah berarti kan sama dengan ini ditambah ini ya. Enter. Nah, autofill-nya dicentang aja. Nah, otomatis ini nggak ikut ya, ini buang. Nah, ini nggak ikut. Kemudian pajak. Oke, ini harusnya di oke ya. Ini di merge semua ya. Oke, di merge seperti ini. Nah, kemudian pajak itu kan 10% dari total upah kotor, sama dengan total upah kotor bintang ya, bintang 10% gitu ya. Nah, autofill juga. Oke. Ini karena autofill ini selalu muncul ya, nanti kalian bisa hapus kemudian diulang lagi ininya di kalian lakukan merge ya. Oke ya, selanjutnya adalah kalian mencari upah neto ya, upah neto. Nah, upah neto berarti total upah kotor minus pajak, ini minus ini ya. Enter. Kita nggak usah pakai autofill ya, silang aja, kita pakai manual begini aja. Nah, ya, jadi tidak merusak sel-sel yang lain ya. Jadi ini sudah ketemu rumusnya. Sekarang total upah seluruh karyawan ini ya, sama dengan total upah seluruh karyawan yang neto aja, kita hitung neto ini sampai sini ya, menggunakan fungsi apa, sum ya, buka kurung, klik, tekan shift, klik sampai sini, tutup kurung, enter. Nah, ini oke. Kemudian rata-rata upah karyawan berarti sama dengan average ya. Average-nya dari mana ya, sama dari ini sampai sini ya, yang ada warna kuning itu ya. Upah tertinggi berarti pakai fungsi max, sama dengan max. Oke ya, dari sini sampai sini kita mencari siapa yang upahnya tertinggi, 323.100. Terendah berarti pakai fungsi min, sama dengan min sampai sini ya. Oke, tutup kurung, enter. Oke ya. Nah, ini sudah jadi ya, sesuai sudah perintah. Kemudian kita hilangkan kotak-kotak yang seperti ini supaya tampilan rapi. Itu namanya grid line, kita bisa buang ini ya. Caranya grid line-nya di uncheck ya, di uncheck. Nah, kan jadi bersih ya, jadi bersih ya. Baik, setelah selesai ini berarti sudah selesai mengerjakan, otomatis auto save ya, jadi tidak perlu menyimpan save gitu, tapi udah tersimpan otomatis datanya ya. Nah, kalian boleh close. Kalau sudah selesai boleh di close file ini.
kemudian kembali lagi ke Google Classroom. Jangan lupa nanti kalian pada kolom stream ya, pada kolom ini pada kolom topik ini kan pasti ada kelas komen, kalian ketikkan done gitu ya, dan kemudian kalian post. Oke, seperti itu saja, semoga bermanfaat dan kalian silahkan lakukan praktikum dengan baik.